Selamat pagi, saya Elina dari kelas 12 Akuntansi 1 akan menjelaskan materi mengenai metode penyusutan aktiva tetap yang metode jumlah angka tahun atau Sum of the Years Digit Methods. Pada metode ini, penyusutan setiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya menurun. Besarnya penyusutan setiap tahun dihitung dengan rumus penyusutan sama dengan sisa umur aktiva pada tahun penggunaan dibagi dengan jumlah angka tahun umur aktiva tetap dikali lagi dengan jumlah aktiva harus disusutkan. Saya akan menjelaskan satu contoh soal yang menggunakan metode jumlah angka tahun. PT ABC pada tanggal 5 April 2012 membeli mesin dengan harga beli 20 juta. Biaya pemasangannya itu 200.000 dan biaya pengiriman 300.000. Umur ekonomis mesin adalah 5 tahun dengan nilai residu 2.500.000. Diminta A. Hitunglah beban penyusutan untuk tahun 2012 sampai dengan 2016 jika digunakan metode jumlah angka tahun. B. Buatlah jurnal penyesuaian tahun 2012 sampai dengan 2016. A. Beban penyusutan tahun 2012 sampai dengan 2016 yang menggunakan metode jumlah angka tahun. Jadi untuk rumus besar penyusutan tiap tahun sama dengan sisa umur aktiva dibagi dengan jumlah angka tahun umur aktiva tetap dikali jumlah aktiva yang harus disusutkan. Jadi kita harus mencari tahu dulu jumlah angka tahun umur aktiva tetap. Itu caranya dengan kita menambahkan sisa umur dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 15. Yang kedua kita harus mencari tahu juga jumlah aktiva yang harus disusutkan. Itu rumusnya HP dikurang dengan NR yaitu harga perolehan dikurang dengan nilai residu. Harga perolehan itu 20 juta ditambah dengan biaya pemasangan 200.000 ditambah lagi dengan biaya pengiriman 300.000. Kemudian hasilnya dikurangi dengan nilai residu yang sebesar 2.500.000. Dapatlah hasilnya 18 juta. Nah, untuk menghitung beban penyusutan tahun 2012 sampai dengan 2016, kita harus mencari tahu dulu penyusutan untuk angka tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, untuk angka tahun yang pertama ini sisa umurnya 5 tahun. Cara penghitungan penyusutannya itu 5 dibagi dengan 15 dikali dengan 18 juta. Berarti sisa umur dibagi dengan jumlah angka tahun umur aktiva tetap yaitu yang 15 tadi dikali dengan jumlah aktiva yang harus disusutkan yaitu yang 18 juta. Itu dapatlah penyusutan 6 juta. Berarti angka tahun pertama itu penyusutannya itu 6 juta. Angka tahun yang kedua itu sisa umurnya itu 4 tahun. Perhitungan penyusutannya itu berarti 4 dibagi dengan 15 dikali dengan 18 juta. Dapatlah penyusutan 4.800.000. Untuk angka tahun yang ketiga, sisa umurnya itu 3 tahun, kemudian dikali dengan 18 juta. Dapatlah penyusutan angka tahun ketiga itu 3.600.000. Untuk angka tahun keempat itu sisa umurnya itu 2. Perhitungan penyusutannya itu berarti 2 dibagi dengan 15 dikali dengan 18 juta, dapatlah penyusutan 2.400.000. Untuk angka tahun kelima, sisa umurnya itu 1. Perhitungan penyusutannya itu berarti 1 dibagi dengan 15 dikali dengan 18 juta. Dapatlah penyusutan 1.200.000. Selanjutnya kita akan menghitung beban penyusutan untuk tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, jadi inilah tabel untuk penghitungan beban penyusutan untuk tahun 2012 sampai dengan 2016. Untuk periode 2012, penghitungan penyusutannya itu 9 dibagi dengan 12 dikali dengan 6 juta. 6 jutanya itu dapat dari
angka tahun pertama yang tadi. Penyusutan angka tahun pertama itu kan dapatnya 6 juta. Jadi kita kaliin dengan 6 juta. Dapatlah beban penyusutan 4.500.000. Dan akumulasinya juga 4.500.000. Nilai bukunya itu kita dapat dari harga perolehan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu harga beli tadi yang 20 juta ditambah dengan biaya pemasangan 200.000 ditambah lagi dengan biaya pengiriman 300.000. Berarti harga perolehannya itu 20.500.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang 4.500.000, dapatlah 16 juta. Kemudian untuk periode 2013 penghitungan penyusutannya itu karena tadi kan yang angka tahun pertama itu kan masih ada sisa 3 bulan. Jadi kita pakai dulu yang 3 bulan itu dengan cara 3 dibagi dengan 12 dikali dengan penyusutan yang tahun pertama itu 6 juta. Itu dapatlah hasil beban penyusutannya itu 1.500.000. Kemudian pada tahun 2013 kita memakai juga penyusutan angka tahun yang kedua, yaitu 9/12 dikali dengan penyusutan angka tahun kedua 4.800.000, dapatlah 3.600.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan untuk periode tahun 2013 itu berarti beban penyusutan tadi yang 1.500.000 kita tambah dengan 3.600.000, kan ada 2 kan tadi beban penyusutannya. Berarti kita tambah 2 itu, kemudian kita tambah lagi dengan akumulasi penyusutan periode yang 2012. Dapatlah akumulasi periode 2013-nya itu 9.600.000. Kemudian untuk nilai bukunya, kita nilai sisa dikurangi nilai sisa periode 2012 tadi yang 16 juta dikurangi dengan 1.500.000 ditambah dengan 3.600.000, berarti nilai sisa untuk periode 2013 itu kita dapat dari nilai buku periode 2012 dikurang dengan beban penyusutan periode 2013, dapatlah 10.900.000. Untuk periode 2014 itu penghitungan penyusutannya itu 3/12 dikali dengan 4.800.000. 4.800.000-nya itu kita dapat dari penyusutan angka tahun yang kedua. Karena yang angka tahun kedua tadi itu masih ada sisa 3 bulan. Jadi 3 dibagi dengan 12 dikali dengan 4.800.000, dapatlah 1.200.000. Kemudian 9 dibagi dengan 12 dikali dengan 3.600.000. 3.600.000 itu kita dapat dari angka tahun yang ketiga, penyusutan angka tahun ketiga. Jadi dapatlah 2.700.000. Kemudian akumulasi penyusutan untuk tahun 2014 itu 1.200.000 ditambah dengan 2.700.000, itu berarti dapatlah 3.900.000. Ditambah lagi dengan akumulasi penyusutan periode 2013, dapatlah 13.500.000. Kemudian untuk nilai bukunya sama seperti tadi, nilai buku periode 2013 dikurangi dengan beban penyusutan 2014, dapatlah 7 juta. Untuk periode tahun 2015 itu penghitungan penyusutannya itu 3 dibagi dengan 12 dikali dengan 3.600.000, hasilnya 900.000. Kemudian di bawahnya itu 9 dibagi dengan 12 dikali dengan 2.400.000, hasilnya 1.800.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan periode 2015 itu kita dapat dari beban penyusutan periode 2015 ditambah dengan akumulasi penyusutan 2014, dapatlah 16.200.000. Kemudian untuk nilai sisanya itu periode 2014 punya nilai buku itu kan dapatnya 7 juta. Kemudian kita kurangi dengan beban penyusutan periode 2015. Kemudian untuk periode 2016 3 dibagi dengan 12 kali dengan 2.400.000,
dapatlah 600.000. 9 dibagi dengan 12 dikali dengan 1.200.000. 1.200.000 itu dapat dari penyusutan angka tahun yang kelima. Dapatlah 900.000. Untuk akumulasi penyusutan tahun 2016 itu berarti akumulasi penyusutan periode 2015 dikurangi dengan beban penyusutan 2016. Dapatlah 17.700.000. Untuk nilai buku periode 2016 berarti nilai buku pada tahun 2015 dikurangi dengan beban penyusutan 2016 dapatlah 2.800.000. Untuk periode 2017 itu penghitungan penyusutannya itu 3 dibagi dengan 12 dikali dengan 1.200.000. Dikarenakan penyusutan angka tahun yang kelima itu masih ada sisa 3 bulan, jadi 3 dibagi 12 dikali dengan penyusutan angka tahun kelima yaitu 1.200.000, dapatlah beban penyusutan 300.000. Untuk akumulasi penyusutan 2017 itu didapat dari akumulasi penyusutan periode 2016 ditambah dengan beban penyusutan 2017. Dapatlah hasilnya 18 juta. Untuk nilai buku periode 2017 itu nilai buku 2016 dikurangi dengan beban penyusutan 2017 yaitu seharga 300.000. Dapatlah hasilnya 2.500.000. Untuk penyesuaian untuk tahun 2012 itu didapat dari 9 dibagi dengan 12 dikali dengan 6 juta. 9 itu didapat dari 9 bulan, di mana pada soal itu tertera PT ABC pada tanggal 5 April 2012 membeli mesin. Berarti karena di soalnya itu nggak tertera tanggal bulan pakainya, jadi kita ambil aja bulan belinya. Berarti dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 9 bulan dibagi dengan 12 dikali dengan 6 juta. 6 juta itu didapat dari penyusutan angka tahun pertama. Dapatlah hasilnya 4.500.000. Untuk jurnal 31 Desember 2012 itu beban penyusutan mesin itu di debit 4.500.000. Kemudian yang di kredit itu akumulasi penyusutan mesin sebesar 4.500.000 juga. Selanjutnya itu jurnal penyesuaian untuk 31 Desember 2013. Itu beban penyusutan mesin 5.100.000 di debit, akumulasi penyusutan mesin di kredit sejumlah 5.100.000. Cara penghitungannya itu 3 dibagi 12 dikali dengan penyusutan angka tahun pertama, yaitu 6 juta, dapatlah 1.500.000. Kemudian 9 dibagi 12 dikali dengan 4.800.000 sama dengan 3.600.000. Kemudian kedua itu ditambah, berarti 1.500.000 ditambah dengan 3.600.000. Dapatlah 5.100.000 untuk penyesuaian tahun 2013. Kemudian untuk penyesuaian 31 Desember 2014 itu beban penyusutan mesin di debit sejumlah 3.900.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesin di kredit sejumlah 3.900.000. Cara penghitungannya itu 3 dibagi 12 dikali dengan penyusutan angka tahun kedua yaitu 4.800.000, dapatlah 1.200.000. Kemudian 9 dibagi 12 dikali dengan 3.600.000 atau 3.600.000 itu didapat dari penyusutan angka tahun ketiga, dapatlah 2.700.000. Jadi 1.200.000 itu ditambah dengan 2.700.000 dapatlah 3.900.000. Nah, untuk penyesuaian 31 Desember 2015 itu beban penyusutan mesin 2.700.000 di debit. Kemudian akumulasi penyusutan mesin 2.700.000 di kredit. Cara penghitungannya itu 3 dibagi 12 dikali dengan penyusutan angka tahun ketiga yaitu 3.600.000 dapatlah 900.000.
9 dibagi 12 dikali dengan penyusutan angka tahun keempat yaitu 2.400.000, dapatlah 1.800.000. Kedua itu ditambah, itu yang 900.000 tadi ditambah dengan 1.800.000, dapatlah 2.700.000. Untuk penyesuaian 31 Desember 2016 itu didapat dari 3 dibagi 12 dikali dengan penyusutan angka tahun keempat, dapatlah 600.000. Kemudian 9 dibagi dengan 12 dikali dengan penyusutan angka tahun kelima, dapatlah 900.000. Maka beban penyusutan mesinnya dengan akumulasi penyusutan mesin itu didapat dari 600.000 tadi ditambah dengan 900.000, dapatlah 1.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata-kata, saya di sini minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat pagi.